Haleluya, puji Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini. Terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang terus akan memproses hidup saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat, wanita yang keadaannya begitu terpuruk, keadaannya begitu menyedihkan, di mana suaminya meninggal dan kemudian suaminya itu meninggalkan hutang dan anak-anaknya juga akhirnya terancam jadi budak. Artinya wanita ini sedang menghadapi keadaan dan kondisi yang begitu berat, kondisi yang begitu sulit, tetapi dalam kesulitan itu dia jalani dengan benar. Dan sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan belajar dari wanita ini saudara. Saya percaya saudara rindu mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Mari terus renungkan firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang siap diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memproses kehidupan saudara. Adapun nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan saudara. Dalam nats firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, ada satu kisah nyata yang luar biasa saudara, di mana di sini ada seorang perempuan hebat. Bagi saya perempuan ini adalah perempuan
yang luar biasa, wanita yang hebat, saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena dia seorang wanita yang begitu tangguh menghadapi situasi dan keadaan, dan dia tetap bertindak benar dalam kesulitan dan situasi kehidupannya. Wanita ini sebenarnya adalah salah seorang dari istri dari salah seorang hamba Tuhan. Dan kemudian, saudara, di sini dikatakan bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi. Jadi dia ini seorang istri dari salah seorang nabi. Tetapi kemudian, saudara, suaminya nabi tersebut meninggal. Bayangkan bagaimana seorang perempuan, seorang istri dari hamba Tuhan, suaminya meninggal. Bagaimana kehidupan perempuan tersebut. Dan bukan hanya itu, saudara, suaminya meninggal, dan kemudian dikatakan juga bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi pada waktu itu suaminya mungkin meninggalkan hutang. Ada berbagai kemungkinan, saudara. Mungkin saja suaminya sebelum meninggal sempat sakit dan membutuhkan biaya, mungkin saja. Ataukah ketika suaminya meninggal, perempuan ini begitu mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus meminjam, mungkin saja. Tetapi hal yang nyata saat ini dikisahkan di sini, saudara, adalah bahwa perempuan itu sudah punya hutang. Suaminya sudah meninggal dan dia sudah punya hutang. Seorang ibu, seorang wanita, apa yang harus dia lakukan dalam keadaan itu? Bukankah itu satu keadaan yang begitu sulit? Bukankah itu satu keadaan yang begitu berat, saudara? Dan bukan hanya itu, penagih hutang sudah datang dan hendak mengambil kedua anaknya menjadi budak. Artinya wanita ini yang suaminya sudah meninggal dan dia punya hutang, dia punya dua orang anak. Dan kedua anaknya ini mau diambil oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang, dan kedua anaknya mau diambil untuk dijadikan budak sebagai pengganti hutangnya. Saudara, begitu rumit, begitu sulit, begitu beratnya kehidupan perempuan ini. Suaminya sudah meninggal, dia punya hutang, dan tentu saja kalau kita lihat kisah ini hutangnya juga besar. Dan anaknya yang dua orang itu, tinggal itu yang dia punya, itu pun hendak diambil dan dijadikan budak oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Bukankah itu satu keadaan, satu situasi yang begitu sulit, saudara? Begitu berat. Tetapi wanita hebat ini menghadapi kondisi situasi kehidupannya dengan benar. Dia jalani terus, dia hadapi semuanya dengan cara yang benar. Sehingga pada akhirnya mujizat pun terjadi, sehingga semua hutangnya bisa dilunasi. Dan bukan hanya hutangnya dilunasi, saudara, hidup mereka pun berkecukupan karena Tuhan limpahkan berkat luar biasa melalui sebuah mujizat. Itu yang saya ingin kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini dalam dia menjalani kehidupannya yang sulit, apa yang dilakukan oleh wanita hebat ini dalam dia menghadapi masalah kehidupannya, dan apa mujizat yang akhirnya dia alami dalam hidupnya. Saudara, kita lihat bersama bahwa wanita ini ketika menghadapi situasi yang sulit tersebut, dia datang kepada Elisa dan mengadukan perkaranya, mengadukan masalah, persoalannya kepada Elisa. Di mana di dalam perjanjian lama, saudara, bahwa ketika seseorang umat Tuhan menghadapi masalah, ketika dia mau bercerita kepada Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan, maka dia juga akan datang kepada pengantara, yaitu nabi. Dia datang kepada pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan, yaitu nabi dan imam. Dan pada waktu itu, saudara, datanglah perempuan ini kepada Elisa. Dia mau mengadu kepada Tuhan, menceritakan situasinya kepada Tuhan, dan dia datang kepada Elisa menceritakan semuanya. Dan singkat cerita, dari sanalah akhirnya lahir mujizat. Artinya hal pertama yang saya ingin kita belajar
Apa yang dilakukan perempuan ini dalam dia menghadapi masalah persoalan kehidupannya sehingga dia mengalami mujizat? Yang dilakukan oleh wanita hebat ini yang pertama, saudara, bahwa dia menceritakan, mengungkapkan kepada Tuhan apa masalah persoalan yang dia alami. Artinya masalahnya dia serahkan kepada Tuhan, persoalannya dia ceritakan kepada Tuhan, masalah dan persoalan kehidupannya dia ungkapkan kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami mujizat. Halo wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video ini, kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perkara besar daripada Tuhan, maka jadilah wanita hebat yang dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Tuhan, saudara ungkapkan kepada Tuhan, saudara ceritakan kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Larilah kepada Tuhan. Apakah hari ini bebanmu begitu berat? Apakah hari ini hidupmu begitu sulit? Apakah hari ini ekonomimu begitu berat? Apakah hari ini keluargamu sedang bermasalah? Apakah suamimu, anak-anakmu sedang bermasalah? Apakah engkau sedang sakit, beban masalah persoalan sedang engkau pikul, atau apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Tetaplah jadi wanita hebat yang menceritakan semuanya kepada Tuhan, yang menyerukan semuanya kepada Tuhan, yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Itulah wanita hebat, saudara. Itu yang kita belajar dari wanita hebat ini, janda yang hebat ini. Sekalipun begitu berat, sekalipun begitu sulit, dia tetap mengadukan segala perkara itu kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan yang menjadi pengharapannya. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu berlari kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu menangis di kaki Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami dan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari wanita hebat ini sehingga dia mengalami mujizat adalah ketika dia menceritakan kepada Tuhan melalui Elisa segala beban dan persoalannya. Maka di ayat 2 Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah Elisa mau supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata bahwa tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan itulah yang Tuhan mau. Perempuan ini bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, sekecil apapun itu. Itulah yang Elisa mau. Perempuan ini melihat potensi yang ada pada dirinya, sekecil apapun itu. Dan tahukah saudara bahwa potensi yang kecil itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan mujizat yang besar. Jadi, bagaimana sehingga mujizat terjadi di mana perempuan ini pada akhirnya hutang-hutangnya bisa dilunasi dan dia pun bisa hidup dari mujizat yang telah terjadi. Karena dia bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, sekalipun itu potensi yang begitu kecil, saudara. Sekalipun itu potensi yang pada awalnya dia anggap itu tidak terlalu berarti. Tetapi dengar, Tuhan bisa memakai potensi yang ada dalam diri saudara, sekecil apapun itu. Dia bisa memakai itu menjadi mujizat yang besar. Saudara bisa ingat bagaimana Musa membelah laut melalui apa? Melalui potensi yang ada dalam dirinya, melalui tongkat yang ada dalam tangannya. Saudara bisa melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Mungkin waktu itu jumlahnya sekitar 15 ribuan, tapi semuanya bisa kenyang melalui mujizat. Bukankah melalui potensi yang ada
yaitu 5 roti 2 ikan yang dipakai oleh Tuhan. Bukankah di dalam Alkitab begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi? Tuhan awali itu dari potensi yang ada. Hari ini saudara, mari kita belajar dari perempuan ini. Bagaimana Elisa berkata, apa yang ada padamu? Dan kemudian perempuan ini mulai merenung, mulai berpikir, dan akhirnya dia ketemu potensi yang ada. Begitu kecil potensi itu, tetapi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk terjadinya mujizat, yaitu sebuah buli-buli berisi minyak. Itulah yang ada pada perempuan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Buli-buli itulah yang berisi minyak itu. Minyak yang sedikit itu akhirnya disuruh oleh Elisa supaya dituang, dan dituanglah itu kepada bejana-bejana. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Minyak dari buli-buli itu tidak berhenti-henti mengalir. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, memenuhi bejana yang ada. Sehingga semua bejana itu penuh saudara. Dari buli-buli kecil berisi minyak, semua bejana itu penuh. Dan ketika bejana itu penuh, ayat 7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata kepadanya, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau beserta anak-anakmu. Wow, luar biasa saudara. Ketika bejana-bejana itu semua penuh, maka hamba Tuhan ini berkata kepada perempuan itu, juallah dan bayar hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Artinya apa saudara? Semua hutang-hutang perempuan ini terbayar dari mujizat itu. Bahkan selanjutnya dia bisa hidup dari sisanya. Setelah dia jual semuanya, dia bayar hutangnya lunas, masih ada sisa, dan dia bisa hidup dari sana. Wow, dahsyat mujizat itu. Dan itu bisa terjadi ketika perempuan ini bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, di dalam diri saudara ada potensi-potensi yang Tuhan telah taruh. Dan Tuhan mau memakai potensi yang ada itu untuk melakukan mujizat yang besar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara bisa melihat potensi yang ada di dalam diri saudara? Itu yang seringkali jadi masalah saudara. Begitu banyak orang punya potensi yang besar sebenarnya dalam hidupnya, dan potensi itu bisa mengerjakan perkara besar, bisa menjadi mujizat yang besar. Tetapi masalahnya dia tidak bisa melihat potensi itu dalam dirinya. Saudara, jadilah wanita hebat yang bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian menggunakan potensi itu, menyerahkan potensi itu kepada Tuhan, dan sehingga Tuhan akan memakai potensi yang ada itu untuk melakukan mujizat dalam diri saudara. Yakin dan percayalah bahwa perkara besar Tuhan akan kerjakan melalui potensi yang ada dalam diri saudara. Wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah wanita-wanita hebat yang punya potensi yang besar dalam diri saudara. Lihat potensi itu dan gunakan potensi itu, maka Tuhan akan melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari wanita hebat ini. Seorang janda yang punya masalah besar, tetapi masalahnya selesai ketika dia menjalannya dengan benar, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan, dan kemudian mulai melihat potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mujizat pun mulai terjadi. Hutangnya lunas dan dia bisa hidup dari selebihnya. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat yang di dalam kehidupan saudara apapun terjadi, saudara tetap bercerita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka wanita-wanita hebat yang di dalam kehidupan mereka apapun terjadi, mereka tetap kuat dan tangguh dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mereka bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya dan menggunakan itu untuk dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat.
Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perjinahan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja,
Jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan, kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah
Tuhan akan menyatakan jawabannya, dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.